Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau orang meninggal dunia atau akan mati, itu apa ada tanda-tandanya? Dan tanda-tanda itu apa kita bisa mengetahui? Jawabannya, hadirin sekalian berbahagia, sebenarnya tanda-tanda itu ada, tapi kita tidak tahu, tidak mampu meresapi tanda-tanda apa itu. Ada satu fakta yang nyata. Orang sakit di rumah sakit, opnam, kemudian dijemput oleh putranya. Dia bilang sama putranya, "Nak, saya belikan tempat tidur kayak begini ini." Saya nyaut itu. Saya paham itu. Wah, ini kok minta tempat tidur aneh-aneh. Tempat tidurnya sama dengan pendosa atau terbelung. Wah, jangan-jangan firasat ini. Tapi sudah, karena tidak jelas saya sebagai penafsir, tidak mungkin tanda-tanda itu saya yakini betul. Ternyata tidak lama, 1-2 hari meninggal dunia. Rasulullah, tanda-tandanya juga tidak ada orang tahu. Hadirin yang berbahagia, tadi saya katakan bahwa hak ampunan itu merupakan hak prerogatifnya Allah, hak wewenangnya Allah. Dalam berzikir aja, kalau kamu setelah sholat, kamu berzikir subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, dan kamu tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulkul walahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Akan diampuni dosamu walaupun dosamu sepetala langit dan bumi. Ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Jadi hadirin sekalian, orang itu sampai mati belum minta ampun, tapi sholat enggak? Sholat. Ibadah enggak? Ibadah. Tapi enggak pernah minta ampun. Tidak pernah istighfar. Nah, jadi orang ini sudah sholat, sudah ibadah, tidak pernah istighfar dan sebagainya. Hadirin sekalian, ampunan kepada Allah itu perlu diminta. Dosa syirik pun, kalau dia bertobat, ada ayatnya, kalau dia bertobat, benar-benar bertobat dan tidak akan ulangi, akan diampuni oleh Allah. Padahal dosa syirik adalah dosa-dosa yang termasuk dosa besar. Dosa yang lain, yang sama besarnya, kembalikan pada Allah. Bagaimana ibadahnya, bagaimana sholatnya, bagaimana kelakuannya baik tidak dengan orang lain, dengan tetangga, dengan bapak ibu, berbuat baik, tapi tidak minta ampun, ini aneh. Tapi hadirin sekalian, kita baca selawat dulu Pak. Saking seringnya baca selawat, itu diampuni Allah dosanya Pak. Baca selawat dulu, bukan baca istighfar. Istighfar pun diampuni, selawat lebih bagus lagi, karena juga perintah Allah itu juga diampuni. Dalam beberapa hadis mengatakan. Jadi hadirin sekalian, kembali masalah ampunan ini adalah hak prerogatifnya Allah, dan itu rahasia Allah. Allah mau mengampuni atau tidak. Siapa tahu anaknya minta ampun pada Allah untuk dia, untuk bapaknya. Siapa tahu istrinya minta ampun ya Allah, ampunilah istri suami saya, anaknya Allah, bapak saya ampunilah. Tiap hari baca surat Quran dihadiahkan pada orang tuanya. Itu bisa memberikan ampunan itu. Jadi kembali lagi hadirin sekalian, kita baik sangka ya pada Allah. Kita tidak perlu berburuk sangka. Baik prasangka hambaku, baik pula aku. Buruk prasangka hambaku, buruk pula aku. Jadi kesimpulannya, ampunan adalah hak prerogatifnya Allah. La yaghfiru dunuba ala anta. Ila anta. La yaghfiru dunuba illallah. Tidak dapat mengampuni kecuali Allah. Tidak dapat mengampuni kecuali Engkau ya Allah. Ini juga sulit, ini rahasia Allah. Kapan diampuni, kapan tidak, rahasia Allah juga. Atau ada orang yang dulunya banyak dosa, berbuat dosa, kemudian setelah minta ampun, terus dia jadi baik, dia menjadi ibadahnya bagus, jadi semuanya baik, kelakuannya juga baik. Apa itu tanda-tanda?
itu kan tafsiran kita sendiri. Oh, karena sudah ibadah baik berarti diampuni dosanya. Belum tentu. Nanti kalau tanda-tanda diampuni itu bocorkan oleh Allah, orang itu udah minta ampun lagi nanti. Padahal manusia itu selamanya tidak pernah berdosa, lalu berdosa. Ada di dalam surat An-Nur ayat 21. Wala fadlullah alaikum warahmatuhu madzaka minkum min ahadin abadah. Walakin Allah yuzakki mayasya wallahu samiun alim. Kalau tidak lantaran karunia Allah kepadamu dan kamu diberi rahmat oleh Allah juga, maka kamu tidak akan bersih dosa-dosamu itu. Yuzakki mayasya, kecuali Allah menghendaki membersihkan dosamu. Wallahu samiun alim. Allah Maha mendengar dan Maha mengetahui. Jadi jelas ya, Pak ya. Jadi masalah pengampunan dosa ini tanda-tanda orang itu diampuni atau tidak itu rahasia Allah. Kita sendiri yang merasakan. Tetap kita istighfar terus. Berarti kita harus istighfar terus. Tidak boleh berhenti. Kapan saja istighfar terus. Karena apa? Sekarang tidak dosa. Besok tidak dosa. Lagi tidak dosa. Ini ada satu ungkapan. Ada seorang bapak, ini pertanyaan jadi panjang nih ya, jawaban jadi panjang nih. Ada seorang bapak satu ketika pada hari libur tidak ke kantor, dia duduk di rumah, duduk di teras, buka koran, baca koran, asik baca koran. Kemudian anaknya yang umur 10 tahun ini datang ke ayahnya, bilang, ya bisa enggak ya kita itu tidak berbuat dosa kira-kira sehari aja. Ayahnya tetap aja buka koran, gak direken. Ya bisa enggak ya kita tidak berbuat dosa selama 1 minggu. Ayah noleh sana diusir anaknya ini. Tapi setelah kembali lagi anaknya, ya bisa enggak ya kita tidak berbuat dosa selama sekian bulan atau 1 tahun tidak berdosa sama sekali. Baru ayahnya kaget, dirangkul anaknya, sadar bahwa hari-hari tidak dosa. Sampai kapan manusia tetap akan berdosa dan tidak akan bersih dosanya kalau dia ampun oleh Allah sendiri. Hatta itu ustadz, hatta itu kiai, hatta itu orang alim tidak akan bersih dosanya karena firman-Nya jelas gitu. La fadlullahi alaikum warahmatuhu madzaka minkum min ahadin abadah. Kalau tidak karunia Allah, kamu tidak akan bersih dari dosa. Kalau tidak ada rahmat Allah, kamu tidak akan bisa bersih dari dosa. Yuzakki mayasya wallahu samiun alim. Kecuali Allah memilih siapa-siapa yang diampuni dosanya.